Oh, semangat pagi teman-teman. Saya hari ini, wah mohon maaf sekali tidak bisa membersamai pada acara Rakernas Hipraksi 2024. Mohon maaf sekali teman-teman karena hari ini, hari Minggu, saya harus presentasi untuk finalis lomba di UGM. Mohon doanya nanti moga-moga Dokter Imam bisa mengharumkan nama Hipraksi juga. Nah, tapi, ya, saya telah menyiapkan materi sebenarnya jauh-jauh hari. Jadi jauh-jauh hari kemarin saya sudah ngirimkan ke Bang Zen dan Mas Gugun, udah tak kirimkan materinya. Dan sebenarnya kemarin saya pengen banget acara pada hari ini ya, di Rakernas ini. Cuman qadarullah, alhamdulillahnya saya lolos gitu. Jadi nggak bisa membersama teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf sekali. Tapi tidak mengurangi rasa hormat saya akan tetap memberikan yang terbaik buat teman-teman. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang wound healing modern circumcision atau on circumcision. Ini adalah sebenarnya ini adalah materi premium saya di circumcision expert dan saya berikan ya untuk teman-teman dengan baik insya Allah siang hari ini. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Mungkin yang belum kenal dengan saya, sekali lagi kenalkan nama saya Khairul Fajri. Saya seorang dokter trainer, profesi utama saya orang pengusaha, hobinya menjadi seorang dokter. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan PPDS atau spesialis di UGM dengan prodi SPKKLP double degree dengan Magister Medical Science. Alhamdulillah saya telah nyunat lebih dari 7 tahun, dari tahun 2016 profesionalnya sampai sekarang dengan jam terbang lebih dari 10.750 pasien. Nah, selama jam terbang saya yang sekian 10.000 lebih ini, banyak sekali masalah-masalah yang sering terjadi pada teman-teman. Entah itu terjadi pada teman-teman yang konsul langsung ke saya, ataupun di pelatihan, atau bahkan terjadi di saya sendiri, yang rata-rata komplikasinya itu berhubungan dengan wound healing. Nah, hari ini kita akan bahas secara detail. Nah, kenapa kalau senat tidak optimal? Ini mungkin teman-teman sudah mulai bosen ya, udah sering saya sampaikan ini. Tapi ini selalu saya tidak bosen-bosennya ngingetin terus. Yang pertama, karena nggak paham itu anatohistofisiologi, anatomi klinisnya nggak paham. Maka basicnya ini teman-teman harus clear dulu, harus paham dulu. Nah, yang kedua, kenapa kok nggak optimal? Karena tidak paham produk knowledge, salah cara pakainya, nggak optimal cara pakainya. Kenapa? Karena nggak explore. Ya. Cara pakai kotornya, cara pakai esunya, cara pakai klemnya, cara pakai ringnya, SOP yang benar gimana, tips triknya seperti apa. Ya, udah berhenti belajar, ini yang repot. Yang ketiga, basic skillnya kurang, tekniknya tidak tepat. Belajarnya ucuk-ucuk langsung ke klep, ucuk-ucuk langsung ke ring, langsung ke cetak. Konvensionalnya nggak menguasai dulu, ya. 4 dasar, ya, guillotine atau forceps guided, dorsal slit dorsum sisi, ya, sleeve excision, ya. Kemudian Windows sirkumsisinya nggak dikuasai dulu. Ada masalah, bleeding lah, bekak lah, infeksi lah, atau mungkin klemnya lepas, ringnya kejepit, dan seterusnya. Teman-teman bingung. Ini harus gimana dok? Ini karena nggak apa? Karena tidak menguasai basic skillnya dan teknik dasarannya dengan baik. Nah ini yang ini akan harus dikuatkan teman-teman ya. Kemudian yang keempat karena komunikasinya. 70-80% masalah sirkumsi masalah komunikasi. Nah, maka 4 hal ini yuk kita optimalkan bareng-bareng ya. Bersama Hipraksi nanti kita optimalkan bareng-bareng ya. Kita bertumbuh, berkembang bersama ya. Oke. Nah, Oprah Winfrey itu pernah pernah memberikan quote seperti ini. Turn your want into wisdom. Artinya apa ini? Artinya teman-teman, ketika kita memberitahukan luka, ngomongin luka, bagaimana luka ini, entah itu baik, entah itu buruk, menjadi suatu kebijaksanaan. Cara menghadapinya kita harus bijaksana, ya, harus bijak. Nah, maka kita nggak boleh, saklek itu nggak boleh, karena luka itu dipengaruhi berbagai faktor, kita nanti akan bahas. Nah, teman-teman semuanya, apa itu modern wound care? Yang pertama, modern wound care itu adalah holistik penilaian lukanya, pertimbangan kondisinya, aspek kesehatannya, kesejahteraannya, individunya, ya faktor lokal sistemnya bagaimana. Ini
nilai luka itu nggak cuma wah ini karena pasti ini kan, jangan dulu, jangan judge dulu, ya, jangan buru judge dulu. Padahal kan sebabnya bisa banyak, nggak bisa seperti itu. Kita harus nilainya harus holistik, menyeluruh, ya. Yang kedua, tepat pencucian lukanya. Lukanya gimana? Pakai swabbing, irigasi, bedding, air, atau bahkan malah nggak kena sama sekali, atau ini boleh kena air tapi nggak boleh disesat, atau seperti apa? Ya, prinsip-prinsip wound care ini, modern wound care ini yang akan kita pelajari, gitu ya. Yang ketiga, modern pemilihan penggantian dressingnya. Dressingnya mau pakai apa ini? Kasaka, transparent film, hidrogel, hidrokoloid, alginat, foam, atau cuma pakai krim, atau kita cuma pakai fiksasi dengan kohesif, atau ini bisa kita kasih lem, atau dengan liquid bandage, atau seperti apa ini? Perlu diganti, nggak perlu ditambah, nggak, kapan lepasnya? Nah, ini harus clear. Dan yang keempat adalah rasional terapeutik, ya, farmakologi dan non-farmakologinya. Perlu obat-obat oral nggak ini? Obat-obat topikal nggak ini? Perlu dioles-oles nggak ini? Antibiotiknya perlu nggak, dok? Nutrisinya, makronya gimana? Mikronya gimana? Suplemennya seperti apa? Perlu tambahan madu albumin, ataupun yang lain nggak, dok? Proteinnya seperti apa? Lah, ini care modern ini, ya, wound care modern ini akan menjadi poin-poin penting jika kita memahami basic-basicnya dengan baik. Nah, kita akan ngomong dulu mulai dari anatomi kulit penis. Seperti kita ketahui, penis itu memiliki lapisan-lapisannya, mulai dari luarnya, ya, dari kulit, kemudian bawahnya subkutis atau fascia dartos, lah kemudian bawahnya ada fascia bag, bawahnya lagi ada tunika albugenia. Di antara tunika albugenia dengan fascia bag ada saraf-sarafnya, ada pembuluh-pembuluh darah, ada circumflex of vein-nya. Nah, ketika kita memahami anatomi kulit penis ini, kita akan jadi harus clear gitu loh. Ketika nanti itu mana yang boleh dan tidak boleh dipotong. Ya, jangan sampai kedalaman, jangan ngerusak pembuluh darah ataupun saraf dengan over. Nah, ini bagaimana jika terjadi infeksi, bagaimana jika terjadi komplikasi. Ketika kita tidak memahami anatomi kulit dengan baik, maka kita akan skeptis. Ah, itu nanti paling akan indah pada waktunya. Ya, padahal ora. Nah, ini nih, hal-hal kayak gini ini yang perlu diperhatikan, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada wound healing. Apa itu wound healing, dok? Wound healing itu rangkaian reaksi dan interaksi kompleks antara sel dan mediator. Nah, dia memiliki 4 fase, teman-teman. Yang pertama namanya fase hemostasis atau disebut fase bleeding. Yang kedua fase inflamasi. Yang ketiga fase proliferasi. Dan yang keempat fase maturasi atau remodeling. Nah, ini, nanti kita akan detailkan ya, apa ini artinya. Nah, kalau kita ngomongin patofisiologi dari penyembuhan luka, ya, ketika luka, entah itu lukanya cedera akut atau kerusakan kulit utuh, entah itu lukanya primer ataupun sekunder, primer itu dengan alat potong langsung, entah itu elektrocutter, bisturi, mes, gunting, ataupun yang lain, sedangkan yang luka sekunder itu dengan necrotizing stem, dijepit dengan klem, ditali dengan talian, ya, atau mungkin dengan strap, atau mungkin dengan jepit dengan ring, atau dengan itu macam-macam sekunder. Nah, ketika terjadi dua itu, entah luka primer sekunder, itu terjadi gangguan struktur dan fungsi. Nah, gangguan struktur fungsi ini pada akhirnya akan membentuk clotting, perdarahannya berhenti dengan serangkaian patofisiologi seperti ini. Nah, ketika ini terjadi, maka ada luka itu, sel mas itu mengelepaskan histamin untuk merespon iritan area lukanya itu. Dan situ terjadi juga aktivasi komen, ya, yang sel-sel endotel sekitar kerusakan ini akan melepaskan prostaglandin. Lah, ketika dua ini histamin prostaglandin keluar, maka ini juga akan mengaktifasi proinflamatori agen. Ya, nanti permeabilitasnya meningkat. Kemudian kalau sudah ada perlengketan nanti akan eksudasi. Karena perbedaannya meningkat, dia menyatu gitu, cairannya keluar, ya. Yang kemudian suprevaskularnya meningkat, vasodilatasi, kemerahan akhirnya, ya, ya. Habis sunat kalau ada yang perlengketan, ya penisnya glandnya ukurannya 12, setelah dibukain perlengketannya, dibersihkan, glandnya membengkak, edema, ya. Karena apa? Tekanan hidrostatiknya mendorong cairan dari pembuluh ke jaringan sekitar. Terus karena dia suplai vaskularnya meningkat, warnanya udah bengkak kemerahan. Nah, gitu kan?
Nah, ketika waktu ini berlangsungnya sekitar 0 sampai 7 hari secara patofisiologi. Nah, kemudian nanti ketika makrofag tadi bekerja karena efek dari proinflamatory agen, dia akan juga melepaskan namanya TGF beta, ya, TGF beta. Nah, TGF beta ini, ya, transforming growth factor beta ini akan menarik fibroblast. Lah, ini dari keempat itu sudah mulai biasanya. Maka growth-nya ini, growth-nya pertumbuhannya ini akan growth faktornya ini TGF beta ini akan narik fibroblast ke area luka, yang akhirnya areanya luka itu ya akan mulai stimulasi pertumbuhan jaringan. Disinilah mau skoriasi, keropeng, koreng. Yang lama-lama koreng ini akan mengalami tautan. Nah, tautan di remodeling atau di maturasi ini, tautan lama-lama akan kehilangan pembuluh darahnya, akan nekrotik, warnanya kehitaman, coklat kehitaman, dan lama-lama akan lepas, lukanya sembuh, ya. Kemudian peningkatan kadar protein dalam kolagen yang akhirnya bikin luka parut. Nah, kita harus paham dulu ini. Apa yang harus dipahami kemudian, dokter? Yang harus dipahami kemudian adalah seperti ini. Ternyata 4 fase tadi, hemostasis, inflamasi, proliferasi, maturasi, ini tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka itu berjalan beriringan. Mereka fasenya ini bekerjanya simultan, beriringan. Walaupun memang ada hari-hari dia bekerjanya secara optimalnya seperti apa. Menariknya seperti ini, teman-teman. Jika teman-teman menemukan, oh dok ini sudah 5 hari kok masih bengkak, dok ini udah 20 hari kok masih nyeri, dok ini sudah hampir 1 bulan 30 hari kok dia masih keluar airannya. Lah, ini kan harusnya kan kayak gini kan pada fase inflamasi. Maka teman-teman perhatikan fase inflamasi. Fase inflamasi ini akan tetap berlangsung seiring dengan fase-fase lainnya. Tapi ya, artinya teman-teman, jika kita memahami ini, ya, kenapa kok bisa seperti ini? Maka yang harus kita lakukan itu adalah mengkondisikan. Kok bisa seperti itu, gimana? Oh, ternyata inflamasi ini akan terus berlangsung terjadi jika masih ada sumbernya. Jadi kalau ke 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan lebih kok masih bermasalah, berarti ada masalah di sumber inflamasinya. Oh, ternyata masih ada lukanya, dok. Teman-teman yang pakai kauter jahit, oh ternyata masih ada benang yang belum terserap, dok. Makanya dia bengkak, dok. Ya, oh ternyata ini bermasalahnya, dokter. Ini adalah karena ada area yang dehis. Ya. Oh, ini perlengketannya, dok. Yang lain itu belum lepas semuanya, masih ada koreng yang belum lepas. Nah, hal-hal seperti itu akan bikin inflamasinya memanjang nanti. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita pahami juga yang saat ini sering terjadi adalah apa? Luka bakar. Khususnya sekarang kan rata-rata kan let's say 80-90% itu memakai termokoter lah sekarang. Ya, pasti punya termokoter. Walaupun entah itu buat cuma ngedep atau buat jaga-jaga atau buat apa, tapi pasti punya. Rata-rata pasti punya. Poin pentingnya adalah kita harus memahami derajat luka bakarnya, teman-teman. Luka bakarnya akan berarti apa dan seperti apa. Yang pertama, kalau derajat 1, ya derajat 1 itu ada kerusakan itu di epidermisnya. Biasanya rasanya panas. Kalau derajat 2 itu ada bulanya, ada blisternya, ya. Ya, blister itu bula, melepuhnya. Derajat 3 dia sampai dalam, dia sampai ngerusak bagian hipodermis, ngerusak area saraf. Biasanya ini malah nggak nyeri, nggak sakit, tapi kerusakannya sangat dalam. Dan keempat, ini sampai bahkan ke tulang. Ini biasanya pakai ESU. Nah, teman-teman harus pahami sebisa mungkin area tepi luka kita itu cuma derajat 1. Area yang kita potong. Dan tidak melebar kemana-mana. Hanya area yang dipotongnya itu aja. Ya, maka dalam penyembuhan kita harus pahami bahwa suplai pasokan darah itu esensial dalam penyembuhan luka. Ya, maka kadang-kadang ada teman-teman yang ini fascia darahnya keluar mau tak ambil, jangan sampai motong terlalu banyak pembuluh
darah atau buang terlalu banyak. Kenapa? Ketika itu nanti dihabiskan bahkan sampai ke hipodermisnya dan sebagainya, tidak dapat lagi. Nekrotik nanti teman-teman ya. Perhatikan juga kalau teman-teman yang pakainya pakai luka-luka sekunder seperti yang klem atau ring atau jenisnya, jangan sampai ya areanya ini ya penisnya ini terjepit. Lah kenapa? Kadang itu karena settingannya nggak mukosanya masih terlalu panjang, mukosa itu bengkak akhirnya jepit itu. Kemudian apa? Iskemik. Ini berkali-kali saya dapatkan ya. Ya jangan sampai seperti itu. Nah, kalau kita pahami, ternyata clinical finding yang kita temukan dalam sirkumsisi itu punya maknanya dan kenapa? Jadi kita dapat apa atau pas fase apa, nemukan apa, prosesnya itu kita bisa pahami di sini. Contoh, ini kok ada apa namanya pas inflamasi ya. Oh, apa sih yang terjadi di inflamasi? Prosesnya histaminnya dikeluarkan. Efeknya apa? Eritema. Oh, blood supply-nya naik. Maka apa efeknya? Anget. Oh, akumulasi cairan. Efeknya demam. Nah, gitu ya. Ya. Kemudian apalagi masing-masing dari tahap-tahap ini punya maknanya sendiri-sendiri dan goalnya sendiri. Nanti kita akan bahas di tips trik. Nah, kalau kita membicarakan luka, kita harus pahami bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka dari faktor lokal dan dari faktor sistemik. Ya, faktor lokal itu oksigenisnya bagaimana nih? Bagus enggak nih? Jangan-jangan dia ada emboli, jangan-jangan dia iskemi. Infeksinya ada enggak nih? Ada slognya enggak? Ada pusnya enggak? Ya, eksudasinya berlebihan enggak? Venanya terjadi sufiensi atau tidak. Nah, ini kita perhatikan. Pun ada faktor sistemik yang juga mempengaruhi penyembuhan luka. Dan lukanya bahkan bisa memanjang usia dan jenis kelaminnya, hormon seksnya, stres. Wah, stres tuh mengeluarkan kortisol ya atau glukokoroid dan sebagainya yang artinya itu bisa menekan sistem imun, penyembuhannya makin lama. Penyakit penyerta atau penyakit komorbid, diabetes, keloid, fibrosis, kelainan penyembuhan keturunan, penyakit kuning, uremia. Nah, ini kadang-kadang ini akan menyebabkan delay one healing. Obesitas. Nah, ini kayak saya ini harus turun ini ya. Yuk kita diet bareng-bareng. Pengobatan, ya alkoholisme, imunokomprimen. Oh ternyata ada kanker dok. Oh ternyata dia ada AIDS dok. Dan nutrisinya, oh ini dia perawatannya bagus dok, cuman anaknya apa-apa diserik, nggak boleh ini, nggak boleh itu, orang tuanya nggak boleh makan, amis-amis dok, makannya cuman telur, cuman tahu sama tempe. Ya mau sembuhnya gimana? Nutrisinya kurang, proteinnya kurang, ya mikro makronutriennya kurang, maka ini kita perhatikan. Nah, teman-teman, kenapa kok tadi faktor-faktor itu bisa menyebabkan delay one healing? Ya, ini seperti ini teman-teman. Contoh, rokok. Rokok itu mengurangi perfusi jaringan, mengurangi oksigenasi, menghambat epitelisasi, menghambat makrofag activity, menghambat one contraction yang ujung-ujungnya lukanya lama sembuhnya. Apalagi nih, DM. Oh, DM ini karena neuropatinya, karena ada mikro atau vaskularnya. Bisa jadi ada infeksinya, bisa jadi mengurangi makrofag aktivitasnya. Nutrisi, meningkatkan jumlah resiko infeksi. Ya, penggunaan steroid, teman-teman ini kan sunat ada yang makainya mungkin dexa atau metil, tapi makainya sampai 5 hari, 10 hari. Nah ini hati-hati, justru itu malah menyupresi imunitas. Pakai aja maksimal 3 hari kalau pakai. Itu pun dengan indikasi yang kuat. Oh ini karena tadi biusnya di batang terlalu bengkak, atau karena apa? Harus indikasinya kuat kalau pakai steroid ya, dan jangan lebih dari 3 hari. Ya, ya ini contoh-contohnya bagaimana eh, disease atau systemic condition itu berefek kepada penyembuhan luka. Nah, kalau di lokalnya tadi kan sistemik, kalau lokalnya gimana? Oh, poor blood supply, kekurangan aliran darah, entah karena dia kejepit, ya karena pakai klem. Nah, ini
akan menjadi impaired healing and tissue death, akan mati jaringan, bahkan bisa nekrotik ya. Ekses eksudetnya banyak, perlengketannya hampir 100% dok. Yang lengket itu cuma lubangnya aja dok. Nah ini kan ekses moisturizer itu bahkan menyebabkan maserasi. Ya. Kulitnya kalau sudah terlalu banyak, terlalu basah, maserasi malahan. Ya, ya, slognya banyak dok. Wah, ini malah akan jadi sumber, nanti bisa jadi infeksi juga. Ya, kemudian the presence of foreign bodies paling sering dewasa ini apa itu? Rambutnya masuk masuk ke luka. Nah, ini akan bikin iritasi nih, ya, dan akan menjadi sumber-sumber mikroorganisme untuk berada di situ. Repot nanti, infeksi nanti, ya, recurrent trauma, ya, seumpama dibuka dressingannya kalau pakai foam atau ketabok atau, nah itu kan bikin luka baru lagi, luka udah bagus akhirnya ya memburu lagi. Nah ini nih, nah ini harus dipahami ya teman-teman ya. Oke, nah pada kunci utama terapi luka sirkumsisi yang pertama, teman-teman jaga agar lukanya itu selalu bersih, ya. Lukanya selalu apa? Bersih. Ya, dikompres boleh nggak dok? Boleh. Yang penting jaga hygiene-nya, jangan jorok. Waktunya mandi, mandi. Kalau udah disuruh mandi sama dokternya, sama mantrinya, sama perawatnya. Ya, jaga kelembapan lukanya. Ya, jangan sampai lukanya terlalu kering atau jangan terlalu basah, maserasi yang terlalu basah. Terlalu kering apa? Nanti infeksi juga. Nutrisinya, ya, nutrisi entah itu topikal atau peroral itu seperti apa, khususnya peroralnya gimana, proteinnya gimana, ini harus clear teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan ngomong pengalaman klinis. Ya, Dokter Imam, bagaimana pengalaman klinis mempercepat penyembuhan fase hemostasis? Ya, pertama kita harus pahami dulu outcome-nya itu apa, goal-nya itu apa. Goal pada fase hemostasis itu adalah fibrin loss. Fibrin loss itu apa? Perdarahannya berhenti. Ya, maka kita sumber perdarahan pastikan aman. Kita gunakan dressing yang bagus. Bahkan kalau kita ragu-ragu, wah dok ini pembuluh darahnya gede dok, penisnya besar dok. Ini anaknya tadi, saya lihat pembuluh darahnya banyak dok. Anaknya kecil dok, penisnya nggak terlalu gede, tapi banyak dok. Ketika tak buka, saya ngotor itu banyak dok. Saya jahit, pembuluh darah itu banyak. Ya, kalau ragu-ragu kasih. Ya, nah, kasih asam teranek, vitamin K. Nah, 1-2 hari lah minimal. Nah, pada kasus penggunaan metode entah itu cetak lem atau metode alat terpasang, pastikan tanda perdarahan itu tidak ada ya. Karena kalau kita tidak memahami tanda-tanda perdarahan dengan baik, maka ini akan repot. Penisnya membengkak terus enggak, batang glandnya kebiruan enggak, rembesan darah hematom. Nah, fase ini harus clear dulu sebelum nanti ngerepotin fase selanjutnya jika tidak tertangani dengan baik. Oke teman-teman ya. Ya, rujukan-rujukan yang saya pakai teman-teman bisa lihat di bawah ya. Jadi setiap slide-nya Dr. Imam ada rujukan-rujukannya. Bisa baca teman-teman nanti ya. Oke. Bagaimana mempercepat pengalaman klinis, mempercepat penyembuhan fase inflamasi, dok? Goalnya dulu apa? Kata di fase hemostasis adalah fibrin clot, ya. Kalau di sini adalah healthy wound bed. Dasarnya itu healthy, sehat, bersih. Fase inflamasi itu menyiapkan untuk tahap proliferasinya bagus. Nah, maka kalau kita logikanya dokter, kalau perlengketan khususnya di atas 30%, biasanya akan keluar cairan eksudasi. Nah, ini kita bisa beberapa teknik yang bisa dipakai. Teman-teman bisa manipulasi lukanya. Boleh dengan dilem, dok. Area lukanya boleh, tapi hati-hati jangan kena UE. Di liquid bandit gimana, dok? Boleh nggak masalah. Tapi kadang-kadang liquid bandit akan bikin cairan eksudasinya ambung. Kesannya nanti kayak gula, tapi bukan gula. Walaupun tetap steril, aman. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau kita spray-spray, dok, kan dengan septic watt, ya, pada saat tindakan subsidi dan kondisi luka kering bersih, boleh nggak dok? Boleh. Ya, dok kita kasih steroid, boleh nggak dok nanti? Dok, kalau kita kasih polisukren, tahu polisukren ya teman-teman ya? Albotil mungkin. Boleh nggak dok? Silahkan. Yang penting tahu ya, konsekuensinya tahu. Ya, sehingga nanti dia biar kondisinya lukanya nanti nggak eksudasinya berlebih. Itu palsu lukanya. Yang kedua, topikalnya. Dok, kalau saya oles pakai steroid poten sedang tinggi pada mucosal base kayak
bisa sinolon, betametason, ataupun yang lain bagaimana? Nggak masalah, silahkan. Ya, boleh. Ya, cuman jangan lebih 5 hari. Nanti malah dilewon healing nanti ya. Kalau oral dok, saya kasih steroid dok, biar nggak terlalu eksudasi dok, biar fase inflamasinya ketekan. Boleh ya, ya. Tapi teman-teman harus kalau pakai oral jangan lebih dari 3 hari. Malah delay nanti ya. Dok kalau balut gimana dok? Saya pakai foam biar nyerap. Silakan ada masalah. Nah kalau kok perlengketannya kurang dari 30%, tapi penisnya terbengkak, teman-teman bisa ngasihkan steroid AB, Novacort, Brupacort, Coricoram, Vecort, Betason N, itu dua saja di pangkal penisnya itu. Kalau teman-teman yang nggak pakai lem, yang jahit, teman-teman bisa seluka-lukanya, itu boleh, di salep itu boleh, nggak ada masalah. Nah, kalau kok normal, nggak ada bengkak, minim eksudasi, bersih, oke, cukup diaseptik aja, spray-spray PHMP, polyhexylmethylbenzonate, ya, octinidin, ya, mungkin betadinnya diencerkan, ya, spray-spray itu nggak masalah, ya. Kalau sakit, kasih OAIN nggak apa-apa. Pilihannya apa? Ya boleh, mau dikasih paracetamol, boleh nggak dok? Boleh. Ibuprofen boleh nggak dok? Boleh. Kalium diklofenak boleh nggak dok? Boleh. Dokter Imam sendiri kalau kurang dari 6 bulan saya pakainya paracetamol. 6 bulan 3 tahun rata-rata saya pakai ibuprofen. Ya, 3 sampai 7 tahun saya kombinasi paracetamol dengan ibuprofen misalnya. Ya, kemudian di atas 7 tahun ya saya biasanya kombinasinya dengan kalium diklofenak, ibuprofen dengan kalium diklofenak atau dengan paracetamol dengan kalium diklofenak. Silakan. Ya, kalau di atas 13 tahun silakan mau pakai apa. Rata-rata saya pakai diklofenak saja. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga pada fase inflamasi ini butuh nutrisi-nutrisi ya. Ya, vitamin A, di mana bromelain, bromelain itu enzim paling banyak ada di pepaya, nanas. Ya, ini untuk mencegah inflamasinya memanjang. Proteinnya bagaimana? Ya, vitamin C. Nah, ini boleh vitamin C. Ya, kalau saya kadang-kadang kalau merek itu Caviplex gitu. Pada yang sunat-sunat yang murah lah, yang reguler-reguler, Caviplex lah. Caviplex berapa? Cuma 10.000 nggak sampai. Ya, kita kasih kalau anak-anak palingan cuma setengah sehari satu kan, kita kasih 3 dia udah bagus ya silahkan berikan. Oke kita lanjut. Nah selanjutnya bagaimana kalau fase proliferasi dok? Goalnya dulu sekali lagi masing-masing goalnya. Yang di fase hemostasis tadi fibrin clot, pada fase inflamasi itu adalah healthy wound bed. Yang fase ketiga proliferasi ini adalah bagaimana luka itu granulasi dengan baik, epitelnya mulai tumbuh, lukanya mulai nyempit, mulai bagus, mulai kering. Ya, kita pahami nih, ya. Kalau kulit mukosanya dan gimana? Ada area terbuka enggak? Ada raw surface enggak? Kerangannya kuat enggak? Kalau klem, ringnya ikatannya kuat enggak? Lem metodenya 3 lapis atau lapisannya sempurna atau tidak? Karena kalau ini enggak rapet, nanti akan delay. Ya, proliferasinya akan lama. Ya, nah, kemudian kita obati dengan baik, ya topikalnya, ya kita buat area moisture control, spray etik tadi bisa dengan PHMP. Merek-mereknya apa dok? Boleh dengan Killback, Prontosan, Sterobek, Hansaplast Spray, Nuva Spray, banyak ya silakan. Pengobatan oral, antibiotik perlu nggak dok? Kalau memang ada resiko infeksi atau kita nggak yakin anaknya di rumah bersih atau orang yang mau merawat atau enggak, kasih nggak masalah. Tapi kalau kita yakin ini higienitasnya bagus, bersih nggak usah. Cukup anti nyeri aja ya. Oke teman-teman. Nah, steroidnya gimana dok? Bila perlu, tapi jangan lebih dari 3 hari. Kemudian pastikan kebutuhan nutrisinya itu cukup ya. Vitamin C, zinc, proteinnya itu cukup. Ya, glukosaminnya ya. Karena apa? Ini adalah faktor-faktor mempercepat pengeringan. Maka yang pengeringan-pengeringan ini ya bodoh. Kalau suruh makan ikan-ikan air tawar boleh nggak dok? Boleh, nggak ada masalah. Daging-daging nggak ada masalah. Ya, dia doyan aja gitu. Nah, kita harus perhatikan juga faktor-faktor yang menghambat penyembuhan. Beberapa di antaranya tadi ya, kayak dewasa rambut kemaluannya nggak dicukur, masuk-masuk ke luka. Kalau anak-anak, khususnya anak gemuk dengan penis normal, ketekan lemak, kadang-kadang sliding masuk. Akhirnya apa? Trap. Ya itu harus sering dicelek, sering dikeluarkan. 5 hari sekali sambil dikompres gitu. Sehingga ketika fase penyembuhan, proliferasi dan seterusnya, dia nggak kontrakted, nggak nutup, nggak jepit. Oke teman-teman. Nah, fase terakhir, fase keempat maturasi atau remodeling. Nah, pada fase ini
Ya, kita harus lihat kondisi area lukanya dengan moisture control, steril, ya. Ya, goalnya apa sih? Ya, masing-masing itu kan ada goalnya ya. Pada fase marsi atau remodeling ini adalah increase tissue strength, biar lukanya itu kekuatannya bagus. Seperti kita ketahui, luka itu kadang-kadang setelah selesai sembuh itu bukan berarti langsung. Maka kalau di dewasa, itu habis sunat itu walaupun udah lukanya udah kering-ring, nggak boleh dipakai. Kenapa? Tissue strength-nya masih kurang. Saya berkali-kali mendapatkan udah bagus, udah nutup, dia maaf nih dipakai untuk hubungan intim, dia robek lagi. Pada anak-anak ABK udah kering, udah bagus, dia digaruk, robek lagi. Nah, ini fase ini adalah meningkatkan tisu strength-nya. Maka paling pentingnya di sini adalah protein. Proteinnya harus paling banyak. Maka hari kelima, hari ketujuh itu sudah mulai protein itu ini banget. Dan ketika sudah mau lepas korengnya, proteinnya tambahin lagi ya. Nah, pada fase ini kita bisa buat moisture control. Ya, pilih saja dua sampai 3 dari list saya ini. Mana saja boleh. Anti spray antiseptik boleh nggak dok? Boleh, nggak ada masalah. Ya, 3 sampai 5 kali ya. Sesuai jenis metodenya, pakai Aclean, Sterobac, Killback, Prontosan, Hansaplast Spray, Chlorhexidine, NaCl, H2O2 konsentrasi rendah dan sebagainya. Kompres rutin dengan octinidin atau iodin ya. Sehari 2 sampai 3 kali, 3 sampai 5 menit ya. Renang rendaman air hangat 10-20 menit. Nah, ini renang, kalau rendaman air hangat itu kadang-kadang kalau kelamaan kan nggak nyaman ya. Cara paling gampang gimana? Cari gelas gini. Titiknya suruh masukin ke gelas gini, dia berdiri dulu dari bawah gini titiknya, set gitu. Isinya air hangat, set, dah. Sambil tiduran mau sambil duduk terserah, ditekan. Gelasnya yang kecil aja, jangan gede-gede. Sesuai sama penisnya. Itu juga bisa seperti itu rendamannya. Nggak harus nyeblong nembak itu nggak harus. Tapi kalau mau renang lebih bagus. Mandi. Ya udah 5 hari mesti aja. Kan belum kering dong kan ini wis sudah mandi aja. Daripada kotorannya numpuk-numpuk malah koinfeksi nanti ya. Dikasih salep boleh nggak dok? Oin minyak untuk biar jaringannya lunak biar cepat lepas nanti ya prolifer apa namanya korengnya boleh ya. Ya, contoh pakai apa? Chloramphenicol, gentamisin, itu kan ada masalah. Dok, kalau saya kasih pelembab, dok, biar lemak, biar lunak lebih cepat, dok. Aloe vera gel, dok, Vaseline, dok, baby oil, boleh. VCO, dok, zaitun, healing oil, silahkan. Yang penting tidak ada alergi. Dan kalau dikasih pelembab-pelembab itu klinyit ya. Klinyit itu apa? Berminyak itu ya. Selama pasiennya mau, nggak ada masalah. Teman-teman. Dan sekali lagi, paling penting pada fase ini adalah proteinnya tinggi. Oke. Ya, jangan sampai ya proteinnya ya itu pas-pasan. Ya, nanti penyembuhannya akan delay atau kekuatannya akan berkurang nanti ya. Nah, ini contoh fase penyembuhan top sealer yang alai Dr. Imam. Kalau kita lihat pas inflamasi, dia kan penisnya gini, dia akan bengkak ini. Bengkak pun kita bisa tahu loh teman-teman. Kalau bengkaknya dari bawah atau dari atas. Kalau bengkaknya di bawah gini, berarti kesalahannya adalah di injeksinya. Kalau bengkaknya di atas gini, artinya ini area aproksimasinya yang inflamasi atau yang kedua adalah suhu kauternya terlalu panas. Ya, hari keempat dia bengkaknya mulai berkurang. Ya. Hari ketujuh mulai berkoreng-koreng. Hari ke-9 korengnya ini mulai kehitaman. Ya, hari ke-11 korengnya mulai lepas dikit-dikit. Nah, 13 ya ini mulai pada lepas nih, merontok. Nah, 14, 15 sudah mulai sembuh sempurna. Nah, ini penelitian pribadi saya menunjukkan bahwa oh ternyata semakin perlengketan itu semakin besar, penyembuhan itu akan semakin lama. Ya, maka kita harus beritahukan. Saya kalau edukasi ke orang tua gini, bapak atau ibu nanti kalau ini nggak ada perlengketan 3 sampai 5 hari kering, 5 sampai 10 hari sembuh totalnya. Tapi kalau ada perlengket bapak dan ibu, ya ini rata-rata 5 sampai 10 hari kering, 10 sampai 20 hari sembuh total. Kita ngambil rata-ratanya aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu anak itu nanti faktor lokal atau sistemiknya seperti apa di rumah itu. Pengaruh apa saja. Kita kan nggak bisa mantau 100%. Daripada kita janjikan 3 sampai 7 hari kering, bagus sudah sembuh, ternyata 3 minggu dikomplain kan repot. Oke, teman-teman ya. Nah, ini studi case di Lewon Healing,
Ini sebelum, ini ceritanya anak ukuran PSnya 14, ini hari 10. Udah kering, udah bagus. Ya, tapi dia sepak bola, ketendang. Robek akhirnya, entah ketendang, entah ke Garut, aja ngomongnya pas habis sepak bola. Ya, tertarik itulah. Kemudian buka ini kelihatan ya, buka ya. Padahal udah bagus, udah buka. Akhirnya kita deket, langsung tak lem, tanpa bius. Lem tidak akan perih jika tidak masuk ke luka. Bahkan air aja kalau masuk ke luka perih. Maka yang penting kita bertemu dengan lem dikit-dikit, kalau udah menutup semuanya baru dilem. Ini saya lem aja. Kemudian kurang lebih sekitar 5 hari paskanya udah bagus banget. Ini slok, teman-teman bisa lihat, ini bukan infeksi, ini slok ya. Slok, ini bengkak ya. Kemudian saya bersihkan sampai ke terlihat granulasinya, kemudian jahit rapat. Ya. Kemudian ini digaruk, ini anak ABK. Seingat saya ini anaknya ABK. Kemudian dia sudah hampir 15 hari, 2 minggu lebih. Hari ke-16 digaruk. Wah, akhirnya dia makin panjang. Akhirnya ini 22, ya, hampir sebulan dia baru sembuh. Ya, urutannya gini nih. Ya akan gini, kemudian makin lama akan kontraktor tuan ya. Dia akan mulai dari yang lebar gini, akan mulai mumbul, granulasi, kontrakted. Kontrakted itu makin mendekat, dan di sini sudah bagus. Ini tahulah metode apa, teman-teman. Ini kasus Malang ya. Kasus Malang, dia infeksi, terlalu mepet. Nah, ini perlunya keilmuan seperti ya. Sampai ada pus-pusnya, tidak dirawat dengan baik. Ketika sembuh, jadinya seperti ini. Nggak punya batang. Info terakhir, udah di grafting, diambilkan kulit dari paha kayaknya. Seingat saya, dia sudah punya penis lagi. Tentang BBC soal ini. Ini luka, dia dehis. Ini kesalahannya adalah ketika cutting dia tinggal nggak V, sehingga kulitnya sini buka. Ini antara frenulum dengan sini buka. Ini pasien saya sendiri ya, pasien saya sendiri. Warnanya rewel, uskudu rewel. Nah, akhirnya buka ini hampir 4 cm. Dan ketika udah sembuh kurang lebih sekitar 3 minggu dia seperti ini. Ya, harusnya kan kita V gini ya. Ya, ini kan enggak ini. Ya, inilah pentingnya teman-teman basic skill yang bagus supaya nggak terjadi seperti ini. Nah, apa itu time concept? Ketika kita mendapatkan lukanya kok dia ataupun kok bermasalah, maka kita menggunakan time concept. Teman-teman yang cewek CCA pasti paham lah ini ya. Jadi time concept itu kita debridement secara berkala dan radikal, inspeksi kontrol bakteri, kita moist berkala ya. Jadi tisu manajemennya harus bagus nih. Manajemen lukanya, manajemen jaringannya, kontrol infeksinya, untuk dengan topikal, peroral ya. Kita moisture balance itu kita lembabin ya. Kemudian kita epithelial advancement ya. Yang kotor-kotor kita buang, kita bersihkan, kita kompres. Kompres itu fungsinya selain buat areanya steril, dia itu juga ngangkat sisa-sisa debris, sisa-sisa epitel atau jaringan-jaringan yang mati itu juga. Nah, maka sekali lagi kalau kemarin kita ingat prosesnya ini, kalau udah lebih dari 5 atau 7 hari itu saya kalau udah luka bengkak nggak sembuh-sembuh, tak suruh mandi. Mandi di sabun. Ya, kenapa? Itu debridement berkala. Baru kompres aseptik, ya. Nah, kompres aseptik, silahkan. Nah, kemudian kalau perlu AB, tambahin AB, antibiotik ya silahkan tambahin. Ya, kalau kasih topikal biasanya saya yang penetrasinya kuat. Mupirocin, basitrasin, asam fusidat gitu. Itu yang bagus. Nah, dan pastikan kita perhatikan faktor-faktor lainnya. Jangan sampai ada faktor-faktor yang ternyata itu membuat penyembuhannya lama dan kita nggak tahu. Mungkin anaknya hemofili ya, atau mungkin ini pada dewasa ngerokoknya banter sehari 3 bungkus. Nah, itu ini yang harus diperhatikan. Nah, teman-teman, di materi terakhir, ketika kita ada delay wound healing, kita harus pahami algoritma dressingnya. Ya, ketika kita harus paham dressingnya. Ini kalau teman-teman pasti udah paham ya, untuk teman-teman perawat ya. Ini kalau ada color simbolnya ya, kalau black itu nekrotik, yellow itu slok, kuning itu infeksi, merah itu granulasi, dan pink itu epitelisasi. Masing-masing itu setiap setiap luka itu punya jenisnya masing-masing, dressingnya idealnya. Kalau saya biasanya pakai foam, paling sering pakai foam ya. Kalau kita lihat ini foam ini yang warna foam, entah itu polyurethane foam atau ini kan bisa dipakai untuk semuanya ya.
mulai dari derajat 1 sampai derajat 4, mulai dari scalp formation hingga sampai yang bagus, yang epitelisasi. Sehingga teman-teman bisa pakai form ini ya. Oke. Nah, itu materi kita, teman-teman. Nah, bagaimana cara komunikasinya pada delay wound healing? Ya, bagaimana cara mempercepat sembuh luka dengan kompres? Bapak atau Ibu, nggak usah khawatir jika titiknya adik di helmnya sini atau di samping luka sunatnya sini kok ada cairan kuning-kuning kecoklatan atau kuning-kuning kemerahan. Ingat, itu bukan nanah ya. Itu namanya cairan eksudat. Gimana cara untuk ngatasinnya dan biar cepat sembuh seperti apa? Yang pertama, obat dari kita diminum sesuai aturan. Yang kedua, perawatan seperti yang tertera dilaksanakan. Dan yang ketiga, ditambah dengan kompres betadin atau kompres oktadin atau kompres aseptik. Caranya gimana, Dok? Kasar, setelah dilipat gini, dikasih betadin, oktadin, atau spray dari kita ya, sampai basah ya. Kalau sudah agak banyak gitu, sampai satu area, ditaruh di titik ya, dari bawah sini ya, Bapak dan Ibu ya. Terus balutkan ke lukanya gini, set, gini, terus puter, 1, 2. Jangan kencung-kencung banget itu, tapi juga jangan kendor gini. Kalau kendor gini nggak kena, nanti dia nggak ngangkat. Adiknya, anaknya suruh megang atas gini nggak apa-apa, atau bapak atau ibu pegang nggak apa-apa. Berapa menit, Dok? 5 sampai 10 menit. Fungsi kompres ini ada 3. Yang pertama nih, selain 1, dia membuat steril area luka ini. Yang kedua, ketika dibuka gini, ini nanti kotoran-kotoran dalam penis termasuk cairan itu akan terangkat. Dan yang ketiga, fungsi dari kompres ini adalah membuat granulasi atau dia menstimulasi untuk pertumbuhan jaringan baru. Oke, terima kasih. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita nanti bikin-bikin hal yang gitu. Kadang-kadang tuh orang dosen itu udah kita instruksikan lewat WA, kita tunjukkan, kadang lupa. Kita jangan marah ya teman-teman ya. Jangan, ini gimana sih kok kayak gini aja nggak paham. Jangan. Karena memang Pak orang awam itu seperti itu ya. Jadi kita harus sering ingetin aja. Kita kasih video, kita kasih tulisan, diingetin, dicontohin, kontrol rutin, gitu ya. Nah, bahkan kalau Dok ini kok udah 7 hari kok masih basah. Ini kalau saya tak. Dok, anak saya ini sudah sunat lebih dari 7 hari. Kok titiknya daerah sini masih basah, lukanya masih terbuka. Ini penyebabnya apa, Dok? Apakah sunatnya gagal? Tidak, Bapak dan Ibu. Yang namanya penyembuhan luka itu disebabkan oleh banyak faktor. Nggak bisa berdiri satu sendiri gitu, tidak. Ya, mulai dari lukanya sendiri, disuruh bersihin, nutrisi yang masuk, proteinnya banyak atau sedikit, disuruh spray, kompres itu dilaksanakan atau tidak, aktivitasnya adik bagaimana, dan banyak lainnya. Kalau udah lebih 7 hari kok masih basah, paling seringnya terjadinya karena itu kalau pakai lemnya lepas sebelum waktunya, atau kalau pakai dia dijahit dengan benangnya itu sudah mulai tensionnya berkurang. Terus harus gimana, Dok? Yang pertama, mandi. Titiknya disabun. Cara nyabunya gimana? Nih, kasih sabun, curut-curut, tak di tangan, gosok-gosok sampai banyak busanya, titiknya dilap-lap pakai busa. Mandi yang bersih sehari 2 kali, nggak boleh kurang. Biar apa? Kotoran-kotoran di sini terangkat. Yang kedua, setelah mandi, ini dikompres. Kompresnya seperti video yang saya share sebelumnya. Dikompres sekitar 5-10 menit sehari 3 kali. Setiap kali habis mandi dan sebelum tidur. Yang ketiga, setelah dikompres, diselisar pada area luka. Pakai salep yang kami berikan atau salep racikan dari dokter. Seringnya di sini nih paling lama sembuhnya. Karena apa? Ini pipisnya ke bawah, nggak dibersihkan dengan kering, menjadi tempat sarang kuman. Makanya setelah pipis dilap-lap pakai tisu tul gitu sampai kering ya. Kalau sudah kering, dispray aseptik yang kita berikan. Nanti silahkan konsultasi kami, kirimkan fotonya setiap 2 hari sekali. Ada apa-apa nggak usah takut, nggak usah sungkan untuk konsultasi kami. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ya itu ya. Nah, bahkan kadang-kadang ada anak yang tidak mau ada. Kalau kita teman-teman pada levelnya adalah target marketnya itu menengah ke atas, kadang-kadang rewel. Rewel banget lah. Yang rewel-rewel ini ada yang nggak mau dibersihkan, nggak mau minum obat. Nah, ini kadang kita harus ancam dikit. Nah, ini saya bikin edukasi seperti ini. Bapak atau Ibu, nggak usah khawatir. Nah, Kakak ganteng, jika kakak nggak mau dirawat nih titiknya, nggak mau disalep, nggak mau dikompres, nggak mau dispray-spray, nggak mau mandi, nggak mau dirawat sama ayah ataupun bunda di rumah, nanti titiknya nggak sembuh-sembuh, mau nggak?
Diditnya nanti ini infeksi, keluar cairan kuning-kuning, bahkan dipotong. Mau seperti itu? Pasti nggak mau kan? Makanya kakak, yuk dirawat biar cepat sembuhnya, biar kakak bisa aktivitas normal seperti biasa, bisa main-main ya, bisa jalan-jalan, obatnya diminum yang tertib, makan proteinnya yang banyak, ikuti saran dari ayah dan bunda. Jangan lupa dirawat yang baik ya sama ayah dan bunda ya. Terima kasih kakak ganteng. Dokter doakan kakak cepat sembuh dan segera bisa aktivitas normal seperti sedia kala. Bye-bye kakak. Nah, silahkan nanti ya teman-teman nanti bikin-bikin hal seperti ini nggak masalah untuk komunikasi-komunikasi. Karena itu kadang-kadang delay one healing itu penyebabnya adalah komunikasi-komunikasi ya, gitu ya teman-teman. Nah, eh, Dok, nah ingat ya teman-teman, manusia itu nggak lepas dari salah dan lupa. Kalau terjadi hal di luar keinginan kita karena suatu sebab, ya itu nggak usah panik ya. Instruksikan aja dengan baik, dengan benar. Kalau pada akhirnya kok harus ada keluar uang lah, keluar apalah untuk perbaikan, ya niatkan untuk belajar aja ya. Jangan lupa kalau kok teman-teman nanti pasiennya ada masalah, ke depannya harus membuat tindakan pencegahan. Oke? Oke semuanya? Ya, ingat 80% masalah komplain setelah sunat untuk luka itu selesai dengan informed consent dan komunikasi yang baik. Makanya teman-teman tuh jangan over promise gitu loh. Janjikan apa yang bisa Anda sampaikan, sampaikan melebihi yang bisa Anda janjikan. Nggak usah sunat tanpa sakit, tanpa ini. 2 hari sembuh. Sembuh piye, bos? Itu ada namanya proses patofisiologi. Kan ini kering, ya nek dilem kering. Tapi itu belum dikatakan sembuh. Ya, ini maka yuk kita belajar lebih baik lagi komunikasinya ya. Jangan sampai kita terlalu overpromise, anaknya kecewa, nggak balik lagi, ya cuannya teman-teman juga. Shoo. Ya, oke. Oke, itu materi saya pada hari ini teman-teman. Nanti kita diskusi, kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dituliskan nanti di kolom chat atau nanti tanya langsung boleh, nanti kita akan jawab. Terima kasih teman-teman. Saya Imam Khair Fajri, mundurkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Bye-bye.